Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas karunia dan rahmatnya. Salawat dan serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan siapa saja yang mengikuti hingga akhir zaman. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menjelaskan tafsir tahlil surah Al-Imran ayat 139 sampai ayat 142. Oke, sekarang masuk ke pendahuluan. Surah Al-Imran ayat 139 sampai 142 merupakan rangkaian ayat yang mengandung pesan universal tentang petunjuk Al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan hakikat kehidupan dunia serta ujian keimanan. Ayat 139 sampai 142 bukanlah unit yang terisolasi, melainkan bagian integral dari rangkaian panjang ayat-ayat Ali Imran dimulai sekitar ayat 121 yang mengulas cerita peristiwa Uhud. Ayat-ayat sebelumnya telah menggambarkan kronologi perang, penyebab kekalahan, dan sikap berbagai kelompok mukmin munafik. Sementara itu, ayat-ayat setelahnya akan membahas pelajaran dari sejarah Bani Israel dan konsekuensi kekalahan. Dengan demikian, ayat 139 sampai 142 berfungsi sebagai poros penenang dan penegasan di tengah narasi yang penuh ketegangan yang mengalihkan fokus dari kesedihan menuju optimisme dan pelajaran awali. Kajian tahlili terhadap ayat-ayat ini penting untuk memahami esensi petunjuk Allah kepada Rasul dan menyikapi berbagai ujian hidup dengan benar. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sekarang saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 sampai 142 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudailuha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pada perang Badar pun mendapat luka yang serupa. Demikianlah kami bergilirkan hari-hari menyerang kalah di antara manusia agar jelas siapa yang ikhlas, dan Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan menjadikan di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa mereka, Ia membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang mujizat di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang bersabar? Sekarang kita masuk ke analisis kebahasaan. Di sini ada kosakata dan makna-maknanya. Yang pertama ada kahinu. Makna kebahasaannya menjadi lemah, lesu, atau kehilangan semangat. Sedangkan makna secara istilah kondisi mental dan spiritual yang lemah, putus asa, serta hilangnya motivasi untuk berjuang jalan Allah setelah mengalami musibah atau kekalahan. 2. Tahzanu.
Makna perbahasaannya bersedih, duka, dan kecewa dalam hati. Sedangkan makna secara istilah, kesedihan yang berlebihan dan mendalam akan sesuatu yang telah terjadi hingga dapat melumpuhkan hati dan menghalangi dari melihat hikmah dan janji Allah. Dan yang ketiga, a'lawun, tinggi, unggul di atas. Sedangkan makna istilahnya, suatu kedudukan mulia dan terpuji di sisi Allah yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan sekarang kita masuk ke asbabun nuzul. Ayat 139 sampai 142 surah Al-Imran turun dalam konteks historis yang sangat dramatis, yakni pasca perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Wahini dalam asbabun nuzul, kekalahan pahit yang dialami kaum muslimin dalam perang ini menjadi latar belakang langsung turunnya ayat-ayat tersebut. Kekalahan itu sendiri berakar pada kekalahan sebagian pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertahan di posisi mereka di Bukit Uhud. Melihat kemenangan yang hampir diraih, mereka meninggalkan posisi dengan keyakinan bahwa pertempuran telah usai. Manuver ini membuka celah bagi pasukan musyrikin Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam untuk melancarkan serangan balik dari belakang. Akibatnya, barisan kaum muslimin menjadi kacau balau dan menderita kerugian besar. 70 sahabat pilihan gugur sebagai syahid, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib SAW yang menjadi target utama pembalas dendam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami luka-luka, gigi sirinya patah, wajahnya terluka, dan tersiar kabar kuat bahwa beliau telah terbunuh. Berita wafat Nabi Muhammad SAW ini menimbulkan kepanikan dan kesedihan yang mendalam di kalangan muslimin. Beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Anas bin Nadar hampir putus asa, sementara sebagian yang lain mengalami disorientasi dan kebingungan tentang kelanjutan perjuangan Islam. Situasi ini diperparah oleh sikap orang-orang munafik yang mulai mengejek dan meragukan kenabian Muhammad SAW. Dalam konteks kritis inilah ayat-ayat 139 sampai 142 surah Al-Imran turun sebagai obat penawar bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sekarang masuk ke munasabah. Ayat ini sangat selaras dengan ayat sebelumnya, Quran surat Al-Imran ayat 135 sampai 138 yang berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa yang memohon ampun, perintah untuk menuju surga, dan bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Quran surat Al-Imran ayat 143 langsung menyambung dan sungguh sebelum Uhud kamu telah menganggarkan mati syahid padahal kamu masih ragu-ragu. Ayat ini menyoroti kondisi hati sebagai muslimin sebelum perang yang menggambarkan syahid. Tetapi ketika cobaan datang, mati dalam perang mereka gentar. Ayat 142 sampai 143 adalah satu kesatuan argumentasi tentang hakikat ujian. Sekarang kita masuk ke tafsir Tahlili. Ayat 139. Menurut Ibnu Katsir, kata wala tahinu di sini adalah Allah memberikan motivasi untuk kaum muslimin yang baru saja mengalami kekalahan pada perang Uhud agar tidak patah semangat, dan pada kalimat seterusnya tetap berkata wala tahzanu. Ibnu Katsir menafsirkan janganlah bersedih atas apa yang menimpa kalian, dan kata wala tahzanu berkaitan dengan kalimat selanjutnya wa ankumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika disatukan maknanya menjadi janganlah kalian bersedih dengan apa yang menimpa kalian, dan janganlah lemah dalam menghadapi musuh, karena kalian adalah golongan yang unggul dengan kebenaran, kemenangan, dan pertolongan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat di atas menjelaskan larangan seorang muslim untuk merasa sedih karena kesedihan dapat melemahkan kekuatan dan dapat menjadi sebab kekalahan. Sementara itu, Allah telah menjamin derajat yang tinggi
dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kalimat iyam saskum korohum pokoknya masal kaumal korohum mislu. Ibnu Katsir menjelaskan Allah menghibur orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa musuh-musuh mereka kaum Quraisy juga pernah menderita kekalahan yang segera dalam perang Badar. Ini adalah pelajaran tentang keseimbangan dalam perjuangan. Al-Qurtubi menambahkan ini adalah bentuk penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman atas musibah yang menimpa mereka. Pada kalimat wakil kal ayyamu gugawiluha bainan nas, Al-Kabari menjelaskan ini adalah sunat umum yang berlaku abadi bahwa hari kemenangan dan kekalahan silih berganti di antara manusia. Tidak ada yang tetap pada satu keadaan. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa ini adalah pelajaran tentang hukum alam ilahi sunatullah dalam kehidupan sosial manusia, di mana kejayaan dan kekalahan tidak terjadi pada satu kelompok selamanya. Pada kalimat waliya'lamallahu allazina amanu, Ibnu Katsir menegaskan pengetahuan Allah di sini adalah pengetahuan yang disertai dengan realisasi nyata ilmu zahir, di mana ujian membedakan antara mukmin dan munafik. Al-Mardi menjelaskan ujian tersebut membuat keimanan dan ketulusan seseorang menjadi nyata dalam tindakan bukan sekedar klaim. Pada kalimat wayat kahijamin kum suhana, Syahid dalam menjelaskan kematian syahid adalah karunia tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Setiap syahid adalah bukti hidup akan kebenaran agama ini. Pada kalimat wallahu la yuhibbul zalimin, Al-Baghawi menafsirkan yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang yang kafir, menganiaya diri sendiri dengan kekufuran, dan juga orang-orang munafik yang berkhianat dalam perang. Pada kalimat waliyumahhisallahu allazina amanu pada ayat 141, Ibnu Katsir menjelaskan artinya membersihkan dan menyucikan. Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dengan berbagai cobaan untuk membersihkan mereka dari dosa dan untuk memisahkan yang benar dari yang batil. Al-Qurtubi menambahkan pemurnian ini mencakup pembersihan kemunafikan dan keraguan sebagaimana emas dimurnikan dalam tungku api. Demikian pula iman dimurnikan melalui berbagai ujian. Pada kalimat bayam hakol kafirin, Ibnu Katsir mengatakan al-mahaqqa adalah penghancuran dan kebinasaan secara bertahap. Kekufuran dan kesombongan mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Wahba Az-Zuhaili mengatakan kebinasaan di sini bersifat gradual, bisa berupa kehilangan kekuatan, kehinaan, atau kehancuran kekal sebagai akibat langsung dari kekufuran mereka. Lalu ke ayat 142, pada kalimat ajan rakagahul ana asibakum, Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah teguran dan peringatan dari Allah kepada orang-orang yang mengira bahwa iman saja cukup tanpa diiringi dengan pembuktian melalui amal nyata. Al-Qurtubi menambahkan ayat ini mengoreksi pemahaman yang keliru tentang kemungkinan masuk surga. Surga tidak bisa diraih hanya dengan angan-angan dan klaim semata. Pada kalimat walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, Al-Mardi menjelaskan pengetahuan Allah di sini maksudnya adalah pembuktian nyata dalam amal. Allah mengetahui melalui realisasi jihad yang benar-benar dilakukan. Wahba Az-Zuhaili menegaskan jihad di sini mencakup seluruh bentuk perjuangan, jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, dan jihad dengan senjatanya. Pada kalimat as-sabirina wa ya'lami, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kesabaran adalah teman setia jihad. Tidak ada jihad tanpa kesabaran, dan kesabaran menguatkan jiwa dalam berjihad.
Al-Razi menafsirkan kesabaran yang dimaksud mencakup 3 jenis. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Selanjutnya kita masuk ke kontekstualisasi ayat. 1. Mental health crisis. Larangan bersegi berlebihan menjadi obat bagi generasi muda yang rentan depresi dan anxiety di media sosial. Ayat ini mengajarkan resiliensi mental dengan mengingat identitas sebagai muslim yang memiliki derajat tinggi. Yang kedua, profesional setbacks. Saat karir dan bisnis bangkrut atau gagal dalam studi, ayat ini mengingatkan untuk tidak putus asa karena setiap muslim memiliki nilai intrinsik yang tidak ditentukan oleh kesuksesan duniawi. Ketiga, media compression. Melawan tekanan untuk terus tampil sempurna di media sosial dengan mengingat bahwa nilai sesungguhnya bukan pada likes dan followers, tapi pada ketakwaan. 4. Information overload. Banjir informasi dan hoax digital menjadi ujian untuk menyaring kebenaran, memurnikan akidah dari pemikiran menyimpang. 5. Akademik jihad. Berjuang menuntut ilmu hingga jenjang tertinggi untuk memajukan peradaban Islam. Sekarang dia masuk ke penutup. Pertama, kesimpulan. Surah Al-Imran ayat 139-142 adalah rangkaian ayat yang pada makna berisi. 1. Terapi psikospiritual dengan larangan bersikap lemah dan bersedih, serta peningkatan martabat tinggi orang beriman. 2. Sunatullah tentang pergantian keadaan pasang surut kehidupan dan tujuan dibalik ujian, yaitu pensucian iman dan berbeda antara yang jujur dan pendusta. 3. Koreksi terhadap pemahaman yang keliru tentang iman dan surga yang harus dibuktikan. 4. Peringatan untuk tidak hanya berangan-angan tetapi siap menghadapi realita dengan jihad dan kesabaran. Dan masuk ke saran. Ayat-ayat ini hendaknya dijadikan pedoman dalam membangun resiliensi, ketahanan mental, dan spiritual dalam menghadapi setiap cobaan. 2. Umat Islam perlu mendakwahkan pesan optimisme dan keunggulan al-launa yang terkandung ayat ini, bukan mentalitas inferior. 3. Pendidikan akidah dan tafsir harus mampu mengkontekstualisasikan makna jihad dan sabar dalam tantangan kekinian agar tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit. Oke, sekian saja pembahasan tafsir kali surah Al-Imran ayat 139-142. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.